Ratusan juta batuan mengorbit matahari di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sebagian saja yang relatif dekat dengan bumi. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi. Di dalam kelompok ini ada objek-objek yang sangat mengkhawatirkan. Objek-objek ini sangat besar dan mengorbit sangat dekat dengan planet kita sehingga bisa menjadi ancaman nyata bagi dunia jika terjadi tabrakan langsung. Saat ini NASA sedang mengawasi sebuah asteroid bernama Bennu. Asteroid ini objek luar angkasa yang cukup besar yang mungkin akan menabrak planet kita dalam waktu 159 tahun. Menurut para ahli, asteroid yang pertama kali terlihat pada tahun 1999 ini kemungkinan besar akan melayang ke orbit planet kita. Jika itu terjadi, asteroid ini mungkin akan bertabrakan dengan bumi pada tanggal 24 September 2182. Asteroid Bennu diperkirakan lebih tinggi dari gedung Empire State. Jika menabrak planet kita, tabrakan itu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Itu jumlah energi sangat besar yang tidak dapat dihasilkan oleh apapun di bumi. Para ilmuwan dari NASA meyakini bahwa saat melintas di abad ke-22, ada kemungkinan kecil asteroid ini akan melewati gravitational keyhole. Ini adalah wilayah antariksa yang bisa mengarahkan penjelajah antariksa ke jalur tertentu yang bisa mengakibatkan asteroid menabrak bumi. Bennu terbang melintasi planet kita setiap 6 tahun sekali. Bennu sudah 3 kali berpapasan dekat dengan bumi pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini para ilmuwan memperkirakan kemungkinan asteroid itu menabrak planet kita pada tahun 2182 sebesar 1:2700. Itu lebih dari 5 kali lipat kemungkinan seseorang tersambar petir. Tapi, meskipun peluang Bennu bertabrakan dengan bumi saat ini cukup kecil, batu antariksa ini masih dikategorikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya. Semua itu karena Bennu bisa berada sedekat 7,5 juta kilometer dari bumi. Itulah alasan kenapa ia juga diklasifikasikan sebagai objek dekat bumi. Bennu adalah asteroid kaya karbon yang terbentuk pada 10 juta tahun pertama dalam sejarah tata surya. Itu berarti sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tidak heran jika benda angkasa ini menyimpan petunjuk berharga tentang asal-usul dan perkembangan planet-planet berbatu di tata surya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Lebih hebat lagi, ia mungkin mengandung molekul organik yang mirip dengan molekul-molekul yang sangat penting bagi kehidupan untuk berevolusi. Pada tahun 2020, OSIRIS-REx milik NASA berhasil menyentuh permukaan asteroid tersebut. Wahana ini mengumpulkan sejumlah sampel dan kemudian melontarkannya dari batu antariksa tersebut. Bagi NASA, ini adalah misi pertama semacam ini. Tapi mungkin tidak akan mengejutkan jika Bennu bukanlah satu-satunya asteroid yang harus kita khawatirkan. Asteroid 99942 Apophis adalah benda angkasa lain yang harus kita waspadai. Ini objek dekat bumi dengan diameter sekitar 335 meter, ditemukan pada tahun 2004. Awalnya asteroid ini diidentifikasi sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah terdeteksi. Apophis menjadi terkenal dengan sangat cepat. Ia diyakini menjadi ancaman serius bagi bumi. Para ahli memperkirakan ia akan berada sangat dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Untungnya setelah meneliti Apophis dan orbitnya dengan lebih cermat, para astronom menyimpulkan bahwa tidak ada risiko tabrakan asteroid tersebut dengan planet kita setidaknya dalam 1 abad. Kemungkinan tabrakan pada tahun 2029 telah dibantahkan, begitu juga dengan potensi tabrakan yang mungkin terjadi saat asteroid ini mendekat pada tahun 2036. Menariknya, sampai dengan Maret 2021, masih ada kemungkinan kecil terjadinya tabrakan pada tahun 2068. Tapi kemudian, Apophis melintas dekat bumi dan para astronom memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan radar canggih guna memperkirakan orbit asteroid mengelilingi matahari dengan lebih tepat. Ini berhasil membantah perkiraan tabrakan setidaknya untuk 100 tahun ke depan.
Alasan kenapa penemuan-penemuan semacam itu membuat kita sangat khawatir adalah karena asteroid yang relatif kecil, contohnya seukuran rumah, bisa menimbulkan malapetaka jika bertabrakan dengan planet kita. Jika asteroid berdiameter lebih dari 1 km, para astronom menyebutnya sebagai penghancur planet. Energi tumbukan yang dilepaskan oleh asteroid semacam itu setelah menabrak bumi bisa sangat dahsyat. Karena itu, mengetahui lokasi asteroid dan arah pergerakannya sangatlah penting. Masalahnya kemampuan kita untuk melindungi planet ini dari tabrakan asteroid belum maksimal. Jika bencana seperti itu terjadi, kita akan butuh waktu yang cukup lama untuk bersiap karena tabrakan asteroid bukanlah hal sepele. Mungkin situs tumbukan asteroid yang paling terkenal adalah Kawah Chicxulub. Ini adalah bukti tabrakan dahsyat yang menyebabkan kepunahan dinosaurus. Anehnya kawah ini tidak terlalu terlihat, tetapi beberapa kawah lainnya terlihat, misalnya Kawah Beringer di Arizona yang juga disebut kawah meteor. Agak mengerikan ya ketika kita memikirkan tabrakan yang menyebabkan kemunculannya. Bagaimanapun kita sekarang tahu bahwa batuan antariksa tidak hanya menghantam bumi, tapi juga bulan, Merkurius, dan Mars. Tidak ada planet batuan di tata surya yang aman dari hantaman asteroid. Karena itu, kita memiliki badan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan dan membuat katalog populasi asteroid di tata surya. Mungkin terdengar agak menakutkan, tapi ada sekitar 25.000 asteroid yang berdiameter lebih besar dari 140 meter di dekat orbit planet kita. Batu angkasa seperti itu cukup besar untuk menyapu bersih seluruh kota dari muka bumi. Sejauh ini, kurang dari 50% dari asteroid-asteroid tersebut telah dideteksi dan dilacak. Diperkirakan ada sekitar 230.000 objek yang berukuran sama atau lebih besar dari 49 meter. Objek-objek ini mampu menghancurkan area perkotaan yang padat, tapi kurang dari 8% yang telah terdeteksi. Ada juga puluhan juta objek dekat bumi yang lebih kecil, ukurannya lebih besar dari 10 meter dan bisa menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Sejauh ini, kurang dari 1% dari benda-benda antariksa kecil itu yang sudah ditemukan. Masalahnya, bagian dalam tata surya sangat sulit untuk pencarian asteroid. Setiap malam, hanya ada 2 jendela waktu selama 10 menit di mana para astronom bisa mengamati area tersebut. Semua itu karena cahaya matahari menciptakan cahaya latar belakang yang sangat terang. Ditambah lagi, atmosfer planet kita juga mendistorsi dan mengaburkan pengamatan. Mencari asteroid dalam kondisi seperti itu di luar kemampuan kebanyakan teleskop, dibutuhkan instrumen yang benar-benar unik untuk melakukan tugas ini. Alat pilihannya adalah kamera energi gelap di Observatorium Interamerica Cerro Tololo di Chili. Alat ini tidak dirancang untuk berburu asteroid, para peneliti membuatnya untuk mencari target lain yang sulit dipahami, yaitu energi gelap, kekuatan misterius yang mendorong perluasan alam semesta. Kamera energi gelap bertugas mengamati ratusan juta galaksi, itulah sebabnya bidang pandangnya luas dan dalam. Dengan demikian, kamera ini bisa mengintip jauh ke alam semesta dan menangkap pemandangan yang luas yang membantunya merekam gerakan galaksi dan kondisi di masa awal alam semesta. Tapi ini juga berarti kamera energi gelap sangat cocok untuk melihat asteroid di dekat matahari. Asteroid bagian dalam sangat jarang dan dibutuhkan foto dengan kedalaman tajam karena asteroid tersebut sangat redup. Para ilmuwan harus bisa melawan langit senja yang terang di dekat matahari serta efek distorsi atmosfer bumi. Dan kamera energi gelap bisa membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Kamera energi gelap dibuat untuk menjalankan survei energi gelap yang selesai pada tahun 2019. Sekarang para astronom bisa mengarahkan kekuatan kamera ini untuk tugas-tugas lain. Mereka mengklaim survei kamera energi gelap merupakan salah satu pencarian paling sensitif yang pernah dilakukan untuk mencari objek di dekat orbit Venus dan di dalam orbit planet kita. Ini memberi kita kesempatan bagus untuk mengetahui jenis-jenis objek yang bersembunyi di bagian dalam tata surya. Bayangkan asteroid yang penuh logam mulia yang bisa membuat setiap orang di bumi menjadi miliarder. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah 16 Psyche, sebuah batu angkasa metalik besar yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter.
bukan hanya luar biasa karena nilainya yang diperkirakan mencapai 10 kuintiliyun dolar, angka yang mengerdilkan ekonomi global berkali-kali lipat, ia juga memberi petunjuk tentang pembentukan planet, terutama planet batuan seperti bumi. Pada Oktober 2023, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa Psyche. Misi ini menjelajahi harta karun kosmik ini. Wahana akan tiba di asteroid tersebut pada Agustus 2029. Dan para astronot berharap ini akan memberi kita wawasan tidak hanya tentang kekayaan asteroid yang berkilauan, tapi juga cara planet-planet terbentuk dan berevolusi di tata surya. Tapi apa yang membuat Psyche unik? Ditemukan pada 1852 oleh astronom Italia, asteroid ini merupakan asteroid ke-16 yang berhasil diidentifikasi. Sesuai namanya, ia menonjol di antara jutaan batu angkasa di sabuk asteroid karena satu alasan utama, komposisi logamnya. Meskipun sebagian besar asteroid berbatu atau es, Psyche tampaknya sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan bahkan mungkin emas dan logam langka lain. Dengan lebar sekitar 278 km, asteroid ini bukan asteroid terbesar. Ia mudah dikerdilkan oleh asteroid lain seperti Ceres. Namun, ukurannya tetap mengesankan. Bagaimanapun luas permukaannya 165.000 km persegi, sama dengan luas negara bagian Florida. Para astronom menduga antara 30% hingga 60% permukaan asteroid terdiri dari logam mulia. Mereka juga menduga batu angkasa ini mungkin merupakan inti planetesimal yang terpapar. Planetesimal pada dasarnya adalah protoplanet, benda angkasa besar yang mengitari bintang dan kemudian berkembang menjadi planet. Dan planetesimal ini bisa saja berkembang menjadi planet yang utuh jika tidak hancur dalam tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jika teori ini benar, Psyche bisa memberi kita gambaran unik tentang apa yang ada di dalam planet kebumian seperti bumi, di mana inti planet tersembunyi ribuan mil di bawah kerak dan selubung yang tebal. Nah, masih ingat wahana antariksa yang pergi menjelajahi asteroid? Setelah memulai misi ambisiusnya, wahana Psyche akan melakukan perjalanan sejauh 3,5 miliar kilometer untuk mencapai tujuan. Perjalanan ini memakan waktu hampir 6 tahun. Dalam perjalanannya menuju asteroid, wahana ini akan melewati Mars pada Mei 2026 dan menggunakan gravitasi planet merah untuk melontarkan dirinya lebih dalam ke ruang angkasa. Manuver ini disebut bantuan gravitasi dan akan meningkatkan kecepatan wahana dan menyempurnakan lintasannya menuju asteroid. Pada saat mencapai tujuannya di bulan Agustus 2029, wahana ini akan mengorbit asteroid tersebut setidaknya selama 26 bulan. Selama itu, wahana menganalisis permukaan asteroid, mengetahui komposisinya, dan mengungkap sejarahnya. Wahana ini dilengkapi beberapa alat yang cukup keren. Salah satunya disebut pencitra multispektral. Instrumen ini akan memotret permukaan asteroid dengan resolusi tinggi. Dengan demikian, para astronom bisa mempelajari tekstur dan komposisinya. Kemudian wahana ini juga dilengkapi spektrometer sinar gamma dan neutron. Instrumen ini akan mengukur unsur kimiawi asteroid, termasuk kandungan logamnya. Magnetometer akan mendeteksi medan magnet jika ada yang bisa mengonfirmasi asal-usul Psyche sebagai inti planet. Terakhir, sistem radio X-band akan membantu menentukan medan gravitasi asteroid yang bisa memberikan informasi tentang struktur internal asteroid. NASA tidak mengirim pesawat ruang angkasa untuk menilai batu antariksa sebagai target penambangan. Setidaknya belum. Tujuan utama misi ini adalah ilmu pengetahuan. Para peneliti berharap bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Dan asteroid ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi ketika materi cair membeku menjadi inti. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, mengapa asteroid ini gagal menjadi planet? Dan dengan memahami sejarah asteroid ini, kita bisa mengetahui mengapa ada benda langit yang bisa menjadi planet dan ada juga yang tidak. Meskipun misi NASA murni bersifat eksplorasi, misi ini juga memicu minat dari sudut pandang penambangan asteroid. Dengan perkiraan nilainya yang mencapai 10 kuintiliyun dolar, Psyche secara teoritis dapat memasok bahan mentah yang cukup untuk merevolusi industri di bumi.
Perkembangannya mungkin masih beberapa dekade lagi jika itu terjadi, tapi idenya masih terdengar luar biasa. Pada saat yang sama, jika logam-logam asteroid berhasil dibawa ke bumi, kelimpahannya bisa menyebabkan nilai logam mulia seperti emas anjlok, dan itu akan menimbulkan malapetaka di pasar global. Berbicara tentang sumber daya berharga, bagaimana bumi mendapatkan emas, platinum, dan logam-logam langka lainnya? Elemen-elemen ini, alias elemen yang sangat siderofil, memiliki kisah asal-muasal kosmik dan kisahnya sama dramatisnya dengan kisah Psyche. Logam-logam mulia ini lahir dalam peristiwa kosmik dahsyat miliaran tahun lalu. Sebagian besar muncul dalam kilonova, tabrakan eksplosif antara bintang-bintang neutron. Logam-logam ini kemudian tersebar di angkasa dan menjadi bagian dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, logam tersebut menuju inti bumi yang kaya akan besi. Tapi tidak semua logam itu berakhir jauh di dalam planet. Tabrakan yang merusak dengan protoplanet seperti Theia yang seukuran Mars, yang kemungkinan besar membantu pembentukan bulan, membuat beberapa elemen terperangkap dalam mantel bumi. Model komputer terbaru menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah setiap tabrakan besar, permukaan bumi untuk sementara waktu menjadi lautan magma, yaitu lapisan batuan yang meleleh. Ketika logam tenggelam di dalam magma, mereka mencapai lapisan padat yang memperlambat penurunannya, sehingga tetap berada di dalam mantel, bukan di inti bumi. Logam ini kemudian bergerak lebih dekat ke permukaan karena pengaruh konveksi termal. Itulah yang membuat logam ini dapat ditambang miliaran tahun kemudian. Meskipun logam Psyche menjadi berita utama, ruang angkasa memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan daripada sekadar emas dan besi. Para ilmuwan menemukan, atau lebih tepatnya berteori tentang keberadaan berbagai batu permata yang tersebar di seluruh kosmos, seperti berlian. Masalahnya, berlian terbuat dari karbon murni, dan elemen ini berlimpah di alam semesta. Di bumi, berlian terbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Di luar angkasa, kondisi pembentukan berlian dapat terjadi di tempat yang mengejutkan. Sebagai contoh, berlian nano, yang merupakan berlian sangat kecil, ditemukan dalam meteorit. Kadang-kadang meteorit mengandung gas yang memberi kita petunjuk tata surya awal. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin akan terjadi hujan berlian di planet es raksasa, Neptunus dan Uranus. Di sana tekanan tinggi memampatkan karbon menjadi bentuk kristal. Para peneliti juga memperkirakan eksoplanet di tata surya lain mungkin memiliki batu permata seperti batu rubi dan safir, tergantung pada ukuran dan kedekatannya dengan bintang induknya. Bahkan bulan bumi juga memiliki mineral kosmik. Para ilmuwan menemukan beberapa jejak zirkonia kubik. Di bebatuan bulan. Jadi ruang angkasa mungkin menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita bayangkan. Mari kita kembali ke misi Psyche. Misi ini mungkin tidak hanya mengungkap potensi sumber daya ruang angkasa, tapi juga menggarisbawahi masalah yang mungkin kita hadapi saat menanganinya. Sebagai contoh, menambang asteroid akan membutuhkan penggunaan robot otonom, mesin yang mampu beroperasi di lingkungan luar angkasa yang keras. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem transportasi efisien untuk membawa material kembali ke bumi atau memprosesnya di orbit. Kita harus memastikan aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem atau lingkungan luar angkasa. Ada juga masalah hukum dan etika, seperti Perjanjian Luar Angkasa tahun 1961. Perjanjian ini melarang negara manapun untuk mengklaim kedaulatan atas benda angkasa. Namun dengan masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang antariksa, perdebatan mengenai kepemilikan dan pembagian sumber daya semakin memanas. Dan membawa logam dalam jumlah besar ke bumi bisa mengacaukan pasar global. Jadi para ahli menyarankan agar sumber daya antariksa lebih baik digunakan di luar angkasa untuk membangun habitat, satelit, dan pesawat ruang angkasa. Tapi terlepas dari apakah kita akan menambang 16 Psyche atau tidak, penjelajahannya akan mengajarkan lebih banyak hal tentang tata surya awal dan proses yang membentuk planet kita. Pada 1 Desember 2024, wahana ini menuju asteroid tersebut mengikuti orbit mengelilingi matahari.
Perjalanannya tidak hanya menjanjikan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang alam semesta, tapi juga mendefinisikan kembali apa yang mungkin bagi manusia ketika kita menggapai bintang-bintang. Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit, di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredeford. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredeford dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk.
Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredefort tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberitahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor, bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan, dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar keluar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah. Jika asteroid seperti Apophis menghantam bumi, kita akan musnah. Gempa bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya.
Apophis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apophis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium Nasional Kitt Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan Menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apophis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7% Apophis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apophis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan Apophis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apophis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama OSIRIS-REx diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. 4 tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apophis. Kini OSIRIS-REx telah berganti nama menjadi OSIRIS-APEX dan saat ini sedang mengejar Apophis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apophis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apophis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apophis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh OSIRIS-APEX. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat, atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apophis dengan mata telanjang. Apophis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. OSIRIS-APEX pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu.
Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apophis saat mendarat, dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan 1,5 tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apophis Pathfinder, dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil keluar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apophis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari, yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Apophis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Apophis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi, dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Apophis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi, kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Apophis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu, kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil ya, akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudra memang menyenangkan, tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Bagaimana perasaanmu soal memasak?
Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil. Yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam.
Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada fototeleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol. Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak, karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi, sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita pada tanggal 24 September 2182. Apakah itu buruk? Sebagai gambaran, Bennu lebih tinggi dari Empire State Building. Jika menabrak bumi, Bennu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Jumlah yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun benda di bumi yang bisa menghasilkannya. Para ilmuwan NASA secara khusus mengkhawatirkan kemungkinan kecil bahwa Bennu bisa melewati lubang kecil gravitasi saat melintas di abad ke-22. Lubang kunci ini adalah sebuah wilayah di ruang angkasa yang bisa mengarahkan asteroid ke jalur yang membawanya langsung ke bumi. Bennu melihat bumi setiap 6 tahun sekali dan sudah 3 kali berpapasan dekat dengan kita, pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peluang Bennu untuk menabrak bumi pada tahun 2182
adalah sekitar 1:2700. Lebih dari 5 kali lebih besar daripada peluang tersambar petir. Meskipun kemungkinan tabrakan Bennu dengan bumi saat ini sangat kecil, batu angkasa ini masih diklasifikasikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena mungkin saja ia akan datang dalam jarak 7,48 juta kilometer ke bumi. Asteroid ini adalah batu angkasa lain yang perlu kita perhatikan. Asteroid ini merupakan objek dekat bumi yang berukuran sekitar 335 meter dan ditemukan pada tahun 2004. Awalnya, asteroid ini dianggap sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah dideteksi. Apophis dengan cepat menarik perhatian karena para ahli meyakini bahwa ia dapat menjadi ancaman serius bagi bumi karena jaraknya yang dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Namun, setelah mempelajari orbitnya lebih lanjut, para astronom menetapkan bahwa tidak ada risiko tabrakan setidaknya selama 1 abad. Nah, kita semua bisa bernapas lega sekarang, bukan? Bayangkan benda yang begitu kuat hingga bisa mencabik-cabik atom-atom tubuhmu dalam sepersekian detik. Benda ini melesat tanpa suara di antariksa, tidak punah, tidak hidup, terjebak di antara keduanya. Jika monster menakutkan ini bergerak menuju bumi, kita akan hancur. Benarkah? Para astronom menemukan objek antariksa yang cepat dan kuat yang melesat melintasi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan lebih dari 177.000 km per jam. Itu lebih cepat dari roket yang pernah kita buat. Objek luar angkasa yang aneh ini dijuluki bintang zombie. Itu karena ia merupakan sisa dari sebuah bintang yang sudah lama mati, tapi masih terus bergerak. Bintang zombie ini sejenis objek yang disebut magnetar. Bola super kecil dan sangat berat seukuran kota, tapi lebih berat dari matahari. Hal ini menjadikannya salah satu objek paling padat di antariksa. Hanya lubang hitam yang lebih padat. Magnetar juga memiliki medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang dimiliki si zombie 100 triliun kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnetnya begitu kuat sehingga jika mendekati bumi, ia bisa memusnahkan semua kartu kredit di planet ini hanya karena daya magnetnya. Dan kita nggak bisa belanja lagi. Ditambah lagi jika seseorang terlalu dekat dengan magnetar, sekitar 965 km, magnetar bisa menarik atom-atomnya, dan dia nggak bisa belanja lagi. Untungnya magnetar ini berada sangat jauh dan nggak mendekati kita. Ketika pertama kali ditemukan, jaraknya sekitar 15.000 tahun cahaya dari bumi. Jarak yang sangat jauh, jadi kamu nggak perlu khawatir atom-atommu akan hancur. Astronom pertama kali menemukan magnetar zombie pada tahun 2008. Dan karena hanya ada sekitar 30 magnetar yang diketahui di galaksi kita, penemuan ini sangatlah langka. Para ilmuwan menggunakan teleskop luar angkasa seperti Hubble dan Gaia untuk mengamatinya. Dari situlah mereka tahu magnetar itu bergerak jauh lebih cepat dari dugaan. Sekarang para astronom coba mencari tahu bagaimana bintang zombie ini bisa bergerak begitu cepat. Awalnya mereka menduga bahwa seperti magnetar pada umumnya, yang satu ini lahir ketika bintang raksasa meledak dalam supernova dan inti yang tersisa menjadi bintang neutron yang sangat padat. Menurut teori mereka, hal itu bisa saja terjadi di dekat sesuatu yang disebut sisa supernova HB9. Hal ini masuk akal karena sebagian besar magnetar terbentuk dengan cara ini. Tapi saat melacak pergerakannya, mereka mendapati bintang zombie itu bergerak terlalu cepat dan ke arah yang salah, sehingga nggak mungkin berasal dari HB9. Mereka menelusuri jalurnya hingga ribuan tahun ke masa lalu dan tetap nggak bisa menemukan bintang yang meledak atau gugus bintang yang mungkin menjadi tempat asalnya. Artinya, para ilmuwan kini memiliki satu misteri lagi. Dari mana bintang zombie ini berasal dan bagaimana ia terbentuk? Salah satu penjelasannya adalah ia berasal dari katai putih, yang merupakan sisa inti bintang yang lebih kecil seperti matahari setelah kehabisan bahan bakar. Biasanya, ketika katai putih meledak, ia akan hancur total. Tapi dalam situasi yang langka, alih-alih meledak, katai putih bisa saja runtuh ke dalam dirinya sendiri dan berubah menjadi bintang neutron. Bintang neutron ini kemudian menjadi magnetar. Cara yang gak biasa dalam pembentukan magnetar ini juga memberi petunjuk tentang misteri lain, semburan radio cepat atau FRB.
FRB merupakan kilatan energi radio yang sangat cepat dan kuat dari antariksa dalam. Sebagian FRB berasal dari galaksi yang sangat tua, sehingga seharusnya nggak ada lagi bintang yang meledak. Tapi jika magnetar bisa lahir dari katai putih yang runtuh, itu bisa menjelaskan bagaimana FRB masih bisa terjadi. Bagaimanapun, mempelajari cara magnetar terbentuk bisa membantu kita menjelaskan berbagai peristiwa aneh dan dahsyat di alam semesta. Tapi, sejauh ini penyelidikan masih terus dilakukan dan belum ditemukan jawabannya. Bintang zombie yang melesat di antariksa bukanlah satu-satunya misteri yang belum terpecahkan. Suatu saat, kamu mungkin akan menjumpai salah satunya saat menjelajah alam semesta. Wujudnya nggak terlihat. Pada jarak 700 juta tahun cahaya dari bumi, ada sebuah lubang, sebuah kekosongan yang hanya memiliki sedikit galaksi. Daerah ini berbentuk bola dengan lebar sekitar 330 juta tahun cahaya. Ribuan galaksi Bima Sakti bisa muat di sana. Itu adalah Boötes Void, yang misterius di rasi bintang Boötes. Masuk akal. Galaksi tampak seperti jaring-jaring raksasa. Sebagian besar merupakan bagian dari struktur panjang yang disebut filamen. Filamen-filamen itu berkelok-kelok di antariksa dan ketika bertemu, mereka membentuk daerah dengan konsentrasi galaksi yang tinggi. Daerah inilah yang kita kenal sebagai gugus galaksi. Namun di antara gugus-gugus dan untayan tersebut, ada ruang kosong atau void sangat besar yang hampir nggak berisi galaksi. Void semacam itu mengisi hampir 80% alam semesta yang bisa diamati, dan kebanyakan berukuran sangat lebar, dari 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Boötes Void adalah salah satu yang paling masif. Ia bahkan dijuluki Super Void. Para astronom menduga ia merupakan gabungan beberapa void yang lebih kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan area kosong raksasa seperti itu muncul? Alasannya mungkin terletak pada asal-usul alam semesta. Pada masa-masa awal pembentukannya, semua materi di alam semesta masih sangat rapat. Para astronom bahkan mengira kalau alam semesta itu seperti sup yang seragam. Namun tak lama kemudian fluktuasi kuantum mulai mendistribusikan materi ini. Beberapa area menjadi lebih padat dan tarikan gravitasinya menjadi lebih kuat. Area ini mulai mencuri materi dari area yang kurang padat. Hal ini membuatnya menjadi lebih padat dan terus menarik lebih banyak materi. Pada saat yang sama, kumpulan materi yang lebih kecil mulai menjauh dari pusat dan membentuk galaksi. Jika mengunjungi gugus bintang Palomar 5, kamu akan melupakan semua hal tentang void, super void, dan bahkan bintang-bintang zombie. Sebaliknya, kamu harus konsentrasi untuk bertahan hidup, karena di sana ada lebih dari 100 lubang hitam yang bersembunyi di tengah gugus bintang. Lubang-lubang hitam itu gak hanya diam, mereka sedang bekerja membentuk gugus tanpa henti. Palomar 5 adalah gugus bintang yang terletak sekitar 80.000 tahun cahaya dari kita. Biasanya, gugus seperti ini padat dan rapat dengan bintang-bintang yang bergerombol. Tapi, Palomar 5 berbeda. Gugus ini menyebar dan memiliki ekor bintang yang membentang sepanjang 30.000 tahun cahaya. Ekor yang indah ini disebut aliran pasang surut. Bintang-bintangnya seperti tumpah dari gugus menciptakan sungai cahaya yang panjang. Aliran pasang surut seperti ini sangat langka dan sulit untuk dipelajari. Gugus bola seperti ini sudah sangat tua, bahkan ada yang hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Tapi, Palomar 5 juga menonjol karena satu-satunya gugus yang kita ketahui masih memiliki aliran pasang surut. Dan lubang hitam di dalam gugus itu mungkin penyebabnya. Lubang-lubang hitam itu menarik bintang-bintang di dalam gugus, mengacaukan orbitnya, dan melontarkannya keluar gugus. Apakah seperti ketapel? Entahlah. Bintang-bintang inilah yang membentuk aliran pasang surut. Seiring waktu, semakin banyak bintang yang dilontarkan. Palomar 5 memiliki lebih banyak lubang hitam dari yang diperkirakan. Sekitar 20% massa gugus ini terdiri dari lubang hitam. Lebih dari 100 lubang hitam, masing-masing sekitar 20 kali massa matahari. Tentu saja Palomar 5 nggak akan bertahan selamanya. Dalam waktu sekitar 1 miliar tahun, gugus ini akan hancur. Pada saat itu, semua bintang akan lenyap dan hanya menyisakan lubang hitam. Lubang-lubang hitam ini akan mengitari Bima Sakti, seperti bayangan dari gugus yang pernah ada.
Meskipun gugus ini cukup menakutkan, ada hal lebih menyeramkan lagi yang bisa kamu lihat di antariksa, yaitu awan gas dan debu tebal yang disebut nebula. Salah satu yang paling gak biasa adalah NGC 2392 yang terletak 5.000 tahun cahaya jauhnya dari bumi di konstelasi Gemini. Nebula ini ditemukan lebih dari 200 tahun lalu dan menjadi populer karena penampakannya yang gak biasa. Pada dasarnya, ini merupakan piringan materi dengan cincin yang terdiri dari objek-objek berbentuk komet. Ekor objek-objek ini menjauhi bintang di pusat nebula. Garis-garis oranye aneh di bagian luar awan membentang sejauh beberapa tahun cahaya ke segala arah. Bagian tengahnya menyerupai bola benang, tapi sebenarnya itu adalah gelembung materi yang tertiup ke antariksa oleh angin materi berkecepatan tinggi yang dihasilkan oleh bintang pusat. Wow! Sekarang aku berani bertaruh bahwa kamu pasti ingat planet terjauh dari matahari adalah Neptunus ketika para astronom Eropa berdebat tentang apa nama planet ke-8 yang baru ditemukan pada tahun 1846, mereka memilih nama Dewa Laut Romawi. Raksasa es ini berukuran 4 kali lebih besar dari bumi dan jika planet kita seukuran nikel, Neptunus akan sebesar bola bisbol. Di saat yang sama, raksasa es ini 17 kali lebih berat. Jika kamu mendekati dunia es ini, ia akan tampak biru dan mungkin mengundang. Tapi permukaan biru ini sebenarnya adalah lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Jadi jangan terlalu berharap kamu tidak akan bisa mendarat di planet ini. Mantelnya yang terdiri dari air, amonia, dan es metana adalah hal yang paling dekat dengan permukaan Neptunus. Tapi bahkan di bawah sana, tidak ada tanah yang kokoh untuk kamu berjalan. Bagaimanapun, planet yang jauh ini dikelilingi oleh misteri dan para astronom belum bisa memecahkan semuanya. Mengapa angin di Neptunus bertiup sangat kencang? Mengapa planet ini melepaskan lebih banyak panas daripada yang diterima? Mengapa medan magnetnya tidak seimbang? Dan apakah yang dimaksud dengan bintik hitam besar? Yuk kita coba cari jawabannya. Jarak Neptunus dari matahari sekitar 30 kali lebih jauh dari bumi. Hal ini menjelaskan mengapa mempelajari planet yang jauh ini sangat sulit. Itu juga berarti planet ini menerima lebih sedikit cahaya dan panas dari bintang kita. Tapi di saat yang sama, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang diterimanya. Jika kita membandingkan Neptunus dengan Uranus yang berada di dekatnya, kita akan melihat kalau meskipun Uranus lebih dekat ke matahari, Uranus memancarkan panas yang hampir sama dengan Neptunus. Para astronom belum mengetahui secara pasti mengapa hal itu terjadi, tapi tentu saja ada teori-teori karena mereka adalah ilmuwan. Beberapa ahli menduga ada sesuatu yang dahsyat di dalam planet biru ini yang menyebabkan planet ini menghasilkan lebih banyak panas daripada yang diterima. Ini mungkin menjadi alasan perbedaan suhu yang sangat besar di Neptunus dari minus 160 derajat Celcius di puncak awan yang dingin hingga lebih dari 6.650 derajat Celcius di inti raksasa es ini. Jadi kamu harus berpakaian berlapis-lapis ya. Variasi suhu seperti itu mungkin menjadi alasan terjadinya badai angin yang kuat. Kecepatannya bisa mencapai 1.930 km per jam. Sebagai perbandingan, angin paling kuat di bumi bergerak dengan kecepatan 400 km per jam. Hal lain yang menarik tentang angin Neptunus, angin ini bertiup ke arah barat yang berlawanan dengan rotasi planet ini. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013 menduga bahwa angin di Neptunus akan muncul dalam lapisan-lapisan tipis yang tebalnya tidak lebih dari 960 km. Kedalaman yang begitu dangkal bisa berarti bahwa kondensasi dan penguapan uap air bisa menghasilkan arus udara yang sangat cepat. Lalu ada masalah medan magnet Neptunus yang tidak seimbang. Jika kamu melapisi sebuah magnet di planet ini, magnet itu tidak akan sejajar dengan pusatnya. Para astronom tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Medan magnet dihasilkan oleh arus yang bergerak dan semua planet termasuk bumi diyakini memiliki materi konduktif yang bergerak di dalam perut mereka. Tapi perut Neptunus sedikit berbeda, medan magnetnya miring 47 derajat terhadap rotasi planet.
Artinya, rotasi dan magnetnya tidak sejajar secara inherent. Dan jangan lupakan bintik hitam besar. Tidak, yang kumaksud bukan badai paling besar di tata surya. Badai itu disebut bintik merah besar dan terletak di Jupiter. Yang kumaksud adalah bintik di Neptunus yang ditemukan oleh Voyager 2 pada tahun 1989. Pada tahun 1995, teleskop Hubble mengarahkan pandangannya ke Neptunus, tapi sayangnya saat itu bintik tersebut telah menghilang secara misterius. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana tepatnya bintik itu menghilang. Tapi coba tebak, bintik hitam lain telah ditemukan di planet es raksasa itu. Para astronom sudah lama mengetahui kalau permukaan Neptunus dihiasi bintik-bintik hitam dari waktu ke waktu. Perubahan warna yang aneh ini dikaitkan dengan area bertekanan tinggi yang datang dan pergi selama beberapa tahun. Tapi belum ada yang pernah melihat bintik hitam yang terbentuk sampai saat ini. Sejak saat itu, para astronom telah mengamati kelahiran bintik hitam secara teratur. Sekarang mereka punya gambaran yang lebih baik mengenai di mana dan kapan pusaran-pusaran besar itu bisa terbentuk. Terlepas dari asumsi yang ada, para astronom pernah mengira bahwa Neptunus adalah dunia yang membosankan dan tidak memiliki fitur. Raksasa es ini memiliki atmosfer yang hiperaktif, bergejolak dengan riak awan dan badai dahsyat, ditambah lagi planet ini memiliki sistem cincin. Sayangnya, cincin-cincin itu bukanlah hula hoop yang mengitari Neptunus, seperti cincin-cincin di Saturnus. Cincin si raksasa es ini berbentuk aneh dan berisi gumpalan materi yang membentuk busur di cincin terluarnya. Para astronom menjelaskan, gumpalan-gumpalan tersebut sebenarnya merupakan tempat berkumpulnya partikel-partikel cincin yang saling menempel. Apa maksudnya? Masih belum jelas. Tapi hal favoritku tentang Neptunus adalah yang satu ini. Para astronom meyakini jauh di dalam planet ini mungkin ada lapisan yang menjadi tempat hujan kristal berlian. Tekanan dan suhu yang sangat tinggi di dalam Neptunus memecah molekul-molekul metana dan melepaskan karbon. Senyawa karbon ini menemukan sesama molekul dan membentuk rantai panjang yang kemudian saling menempel, membentuk pola kristal yang indah seperti berlian. Ketika formasi berlian ini jatuh menembus lapisan mantel Neptunus, suhu di sana menjadi terlalu panas. Itulah sebabnya mereka menguap, melayang kembali, dan bisa ditebak mengulangi siklusnya. Sekarang kalian jadi tahu kan kenapa disebut hujan berlian. Bagaimana dengan eksperimen yang sedikit menyenangkan? Katakanlah kita meledakkan Neptunus, tentu saja atas nama ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah kalian ketahui, planet ini tidak memiliki permukaan yang padat. Itu sebabnya setelah proses peledakan, kalian akan melihat mantel cair Neptunus meledak. Ini akan terlihat seperti balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Disclaimer ya, jangan lakukan ini di rumah ya. Tabrakan itu akan mengirimkan percikan air, amonia, dan es metana keluar angkasa. Ini akan diikuti oleh sisa-sisa lava dari mantel planet yang berbentuk cair dan panas. Lalu akan ada badai batu-batu padat, dan itulah yang akan tersisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam-logam lainnya. Oke, sekarang yuk kita kumpulkan kembali si raksasa es yang cantik ini. Aku punya satu eksperimen lagi untukmu. Kita ganti bulan, satelit kita yang udah tua itu, dengan Neptunus. Planet es raksasa ini tentu saja jauh lebih besar daripada bulan. Planet ini akan tampak seperti balon udara berwarna biru terang di langit. Kita tidak hanya bisa melihatnya di malam hari, tapi juga di siang hari. Planet ini akan tampak 15 kali lebih besar dari matahari. Jika segala sesuatunya tetap sama, gerhana matahari akan terus berlangsung selama berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik Neptunus, planet kita akan berada dalam kegelapan total selama tidak kurang dari 1,5 jam. Dan karena Neptunus juga jauh lebih masif daripada bumi, maka gaya tarik gravitasinya jauh lebih kuat. Itu sebabnya alih-alih memiliki pendamping dan pelindung yang kuat, planet kita justru akan menjadi satelit bulan Neptunus. Satelit ini akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya Triton, dan akan ada risiko besar bumi bertabrakan dengan benda angkasa ini.
Tapi anggaplah kita cukup beruntung untuk tidak berpapasan dengan salah satu satelit Neptunus. Meskipun demikian, kita akan mengalami lebih dari cukup masalah. Pasang surut di planet kita akan menjadi 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan oleh bulan. Gaya gravitasi Neptunus tidak akan membuat bumi terpecah, tapi akan membuat planet kita memanas. Sepertinya kita butuh lebih dari itu ya. Aktivitas seismik akan meningkat, memicu gempa bumi serta letusan gunung berapi. Kedengarannya meresahkan, jadi kita biarkan saja Neptunus tetap berada di tempatnya sekarang. Aku baik-baik aja kok dengan si bulan tua yang baik itu. Sekarang kita sudah selesai dengan eksperimen, tapi dengarkan aku, di luar orbit Neptunus ada sabuk Kuiper yang misterius yang penuh dengan benda-benda es yang sangat besar. Hal yang paling membuat penasaran dari formasi ruang angkasa ini adalah para ilmuwan tidak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka miliki adalah Neptunus mungkin menyembunyikan planet besar lainnya dari pandangan kita. Apakah mereka bersekongkol? Planet hipotetis ini sudah diberi nama Planet 9. Dan kita tinggal menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi atau tidak.